Mengapa kalian memperhatikanku seperti itu? Apa karena kulitku yang seperti ini? Aku juga tak ingin mempunyai kulit seperti ini. Karena kulitku, aku tak bisa mendapatkan teman, sahabat, apalagi kekasih. Tapi tak apa. Ini merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena sewaktu aku belum lahir, kedua orang tuaku benar-benar mendambakan kehadiran seorang anak. Mereka berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak walaupun ia bersisik seperti ikan. Dan inilah aku sekarang. Aku terlahir dengan kondisi kulit bersisik seperti ikan. Tapi tak mengapa. Bagaimanapun juga, aku harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang Ia berikan kepadaku. Lagi pula, kedua orang tuaku benar-benar menyayangiku. Mereka rela mengusahakan apa saja demi memenuhi keinginan anak semata wayangnya. Tetapi, aku bukan anak yang manja. Aku ogah menjadi anak yang manja dan menye-menye yang cuma bisa mengandalkan kedua orang tuanya saja. Karena itulah aku bekerja keras. Dan kini aku tumbuh menjadi pria yang kuat dan juga mandiri. Sekarang umurku 20 tahun. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku sekarang sudah dewasa. Aku ingin sekali merasakan yang namanya menikah. Aku tak ingin sendirian selama sisa hidupku. Lagi pula, siapa yang mau hidup sendirian? Siapa coba? Coba katakan padaku. Aku tahu. Aku akan memohon kepada kedua orang tuaku untuk membantuku mencarikan seorang istri. Ya, aku akan memohon kepada kedua orang tuaku. Mereka pasti akan setuju dan membantuku, kan? Ya. Tapi aku khawatir. Bagaimana jika aku hanya menyusahkan saja? Karena aku tahu aku menjijikan, bersisik seperti ikan. Pasti aku hanya akan ditolak saja. Tapi aku harus mencoba. Apa salahnya mencoba? Lagi pula tekadku sudah bulat. Aku ingin menikah. Baiklah, aku akan bertanya kepada kedua orang tuaku dan memohon kepada mereka untuk mencarikanku seorang istri. Di zamanku ini, menikah bukanlah hal yang mudah. Harus ada izin dari kedua mempelai pria dan wanita, dan orang tua dari mempelai pria lah yang datang melamar kepada mempelai wanita. Karena itulah, aku harus meminta kepada kedua orang tuaku untuk mencarikan seorang istri. Aku akan berbicara kepada mereka. Ibu, ayah, saat ini aku sudah dewasa. Umurku sudah cukup untuk berumah tangga. Aku mohon, ibu, ayah, tolong carikan aku seorang istri. Anakku, lihatlah kondisimu. Tubuhmu penuh dengan sisik. Ayah takut jika tak ada gadis yang mau menerima lamaran kita. Mendengar jawaban dari ayahku, tentu aku marah. Lagi pula, mengapa ayah tak mencobanya dulu? Aku yakin pasti ada satu
gadis di desa ini yang mau menikah denganku. Mengapa ayah tak mencobanya dulu? Mendengar jawabanku, kedua orang tuaku akhirnya setuju. Mereka membantuku mencari seorang istri. Dengan diselimuti perasaan gelisah dan juga khawatir akan penolakan dari warga-warga, ayah dan ibuku berkeliling kampung, memasuki satu rumah ke rumah yang lainnya hanya untuk mencari anak gadis yang mau dinikahkan denganku. Tapi hanya cacian dan makian yang mereka terima. Heh, gila. Kau pikir anak gadisku yang cantik mau dinikahkan dengan manusia buruk rupa seperti itu? Keluar kau dari rumah ini. Anakku hanya akan dipinang oleh pria yang tampan dan kaya raya, bukan manusia bersisik seperti ini. Ya, itulah jawaban mereka. Ayah dan ibuku seharian berkeliling kampung untuk mencarikanku seorang istri. Mereka tak menyerah. Tetapi pada akhirnya mereka pulang dengan perasaan gelisah dan putus asa. Anakku, kami sudah memasuki hampir seluruh rumah yang ada di kampung ini. Memang benar, masih ada satu rumah yang belum kami masuki. Tetapi ayah yakin bahwa jawabannya akan tetap sama. Mereka akan tetap menolakmu. Dan mereka akan tetap menghina ayah. Aku tidak terima dengan jawaban dari ayahku itu. Bagaimanapun juga, rumah yang belum dimasuki itu adalah rumah kepala kampung. Mereka mempunyai 6 putri. Aku yakin pasti ada salah satu dari ke-6 putri tersebut yang mau menikah denganku. Kenapa tidak kita coba terlebih dahulu? Kemudian, ayah dan ibuku pun luluh. Mereka kembali mengalah dan keesokannya aku bersama ayah dan ibuku datang ke rumah kepala kampung. Sesampainya kami di rumah kepala kampung, kami disambut oleh ke-6 putri kepala kampung yang sangat cantik. Mereka semua adalah wanita-wanita yang cantik, mempunyai kulit yang putih seperti susu. Tapi ada satu yang menarik perhatianku, yaitu si bungsu. Ia berbeda dibanding kakak-kakaknya yang lain. Ia mempunyai kulit yang gelap seperti abu dapur. Tapi aku tahu ia mempunyai hati paling baik di kampung ini. Karena kebaikan hatinya telah terdengar oleh satu kampung. Sesampainya kami di pintu rumah, orang tuaku masih ragu untuk menyampaikan maksud kedatangan kami. Tetapi ayahku dengan penuh kesabaran meyakinkan ibuku demi melunasi keinginan dari anak semata wayangnya. Juragan, maksud kedatangan kami ke sini ingin melamar salah satu putri juragan. Barangkali di antara kalian ada yang mau menikah dengan putra kami. Mendengar jawaban tersebut, juragan pun marah. Hei, apa kau bermaksud menghinaku? Putriku adalah wanita-wanita yang sangat cantik. Tak pantas bersanding dengan putramu yang buruk rupa itu. Mendengar jawaban itu, aku merasa sangat sakit hati. Apalagi ketika mendengar hinaan dari putri-putri juragan. Pemuda itu gila ya? Memangnya ada yang mau menikah dengan pemuda yang bersisik? Iuh. Aku yang paling cantik di sini. Tentu suatu hari nanti
akan ada pangeran tampan yang mau datang meminangku. Aku sangat cantik. Pasti banyak pemuda di luar sana yang mau menikahi diriku. Bukan pemuda yang jelek dan bersisik seperti ikan ini. Aku merasa sangat sakit hati. Entah mengapa, hinaan yang terdengar di telinga menusuk hingga ke hati dan sangat terasa menyakitkan. Tapi tak mengapa, karena aku sudah terbiasa menerima hinaan yang dilemparkan kepadaku. Aku sangat senang si putri bungsu mau menerima lamaranku. Aku sangat senang. Akhirnya aku menikah. Akhirnya ada wanita yang baik hati yang mau menikah dan menerima aku apa adanya. Walaupun aku sudah berusia 20 tahun, tetapi hatiku masih seperti anak-anak yang kesepian dan butuh teman bermain. Selain aku yang senang, kelima saudaranya juga ikutan senang. Mereka senang karena si bungsu yang bernama Siti memilih menikah denganku, pemuda yang miskin dan juga bersisik. Akhirnya, aku bersama Siti pun menikah. Pernikahan kami diselenggarakan secara sederhana. Aku tak peduli apa omong kosong yang disampaikan oleh para tamu undangan. Mereka semua menghina kami karena kami memang pasangan yang aneh. Aku bersisik, sedangkan Siti, istriku, mempunyai kulit yang berwarna kegelapan seperti abu dapur. Tapi aku tak peduli. Aku bahagia hidup bersama wanita yang mencintaiku apa adanya. Sudah 2 minggu kami bersama. Aku sangat bahagia. Bahkan aku hampir menangis setiap aku merasa bahagia. Tetapi ada perasaan yang terpendam di hatiku. Aku tak kuasa melihat istriku merasa sedih. Ya, aku akan berobat. Aku akan mengobati kulitku yang bersisik. Aku akan menghilangkan penyakit ini dari diriku. Ya, besok pagi aku akan berpamitan pada istri tersayangku. Tuhan, tolong berikan aku kulit yang bersih, sehat, dan mulus. Hamba mohon demi istri tersayang hamba. Apa ini? Aku sembuh. Sisi-sisiku hilang. Aku sembuh. Aku akan pulang. Aku akan memberitahu istriku bahwa aku telah sembuh. Ya, aku akan pulang. Siapa itu?
Aku tertawa ketika mengetahui ternyata istriku adalah wanita yang sangat cantik. Ia adalah wanita yang sangat cantik yang menjadi korban dari cemburu dan iri hati saudara-saudaranya. Tiap hari istriku dipakaikan bedak hitam oleh saudara-saudaranya agar ia mempunyai kulit yang gelap dan tak ada pria yang tertarik padanya. Aku hanya bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikanku istri yang baik hati dan mempunyai wajah yang cantik rupawan. Kini tak ada yang bisa mengganggu kami berdua. Aku telah jadi pria yang tampan yang bisa bersanding bersama istriku yang cantik. Dan kelak kami akan hidup bahagia bersama selamanya. Oh iya, aku lupa memberitahu namaku pada kalian ya. Namaku I Tuing Tuing. Karena aku mempunyai kulit yang bersisik seperti ikan tuing-tuing.